Kenapa makanan yang high fat atau tinggi lemak atau ada lemaknya biasanya itu langsung dihindari? Yuk kita bahas. Dari dulu bahkan kadang ada sampai sekarang beberapa brand, gue nggak nyebut di sini, itu mencekoki kita atau ngasih kita itu dengan prinsip yang cukup unik. Ada sebutannya itu jajan atau minuman fat free. Wah, di situ kita pasti mikir dong, wah ini fat free berarti sehat, low kalori, wah buat diet bagus dan lain sebagainya. Padahal kalau misalnya si makanan tersebut nggak ada lemaknya sama sekali karena fat free, makanan itu bakal jadi hambar atau minuman tersebut bakal jadi hambar. Solusi dari produk ini apa? Ya nambah gula sama nambah karbohidrat, jadinya biar makanannya masih ada rasanya atau minumannya masih ada rasanya. Jadi mereka berlindung untuk branding sehat dengan tulisan fat free, tapi mereka malah menambah gula dan juga karbohidrat biar makanannya masih berasa. Alhasil apa ya, kita mikirnya kita makan sehat karena semua produk yang gue makan fat free terus kok, tapi ya ujung-ujungnya ternyata gulanya banyak atau karbohidratnya lebih banyak. Contohnya itu kebanyakan di biskuit dan juga selai buah atau jam. Biasanya mereka berlindung dengan kata-kata fat free, non-fat, dan lain sebagainya. Gue di sini mau ngebukain pikiran kalian, jangan selalu menyudutkan makanan yang berlemak itu pasti jahat atau makanan yang ada lemaknya itu pasti jahat. Di sini kita akan bahas fungsi lemak. Yang pertama adalah untuk fondasi produksi hormon di badan kalian. Lemak ini adalah bahan baku utama untuk memproduksi hormon di tubuh lo, termasuk ya testosteron. Logikanya, kalau misalnya lu diet super rendah lemak atau zero fat bahkan, testosteron dan hormon penting lainnya pasti ya anjlok. Progres gymnya bakal terhenti, libidonya turun, moodnya pasti ya berantakan. Yang kedua adalah transportasi vitamin. Ya kita anggap lemak ini kayak Gojek lah atau Grab. Jadi ada beberapa vitamin seperti A, D, E, K. Kalian ingat aja ya vitamin A, D gitu. Vitamin ini tuh hanya bisa diserap pada saat kalian mengkonsumsi lemak. Jadi kalau misalnya kalian nggak mengkonsumsi lemak sama sekali atau diet zero fat gitu ya, vitamin ini nggak akan keserap sama badan kalian. Jadi kalian mau minum vitamin D gitu ya, misalnya 5000 IU dan lain sebagainya, ini nggak akan terserap atau tidak akan optimal kalau kalian diet zero fat. Atau misalnya kalian makan sayuran yang kayak akan vitamin K kan biasanya, sayuran hijau. Kalau misalnya kalian diet zero fat, ya vitamin tersebut nggak akan terserap atau nggak akan terserap dengan baik tanpa adanya lemak. Yang ketiga adalah fungsi otak. Ya mungkin kalian dari kecil sering dengar lah ya omega 3 itu buat otak dan itu isinya lemak ya, omega 3 itu. Lemak itu ada banyak jenisnya. Yang pertama itu adalah lemak baik, lemak cukup atau lemak jenuh. Yang ketiga adalah lemak jahat, ya kita sebutnya lemak jahat atau trans fat. Kita contohin dari yang lemak baik dulu. Lemak baik itu dapat dari mana aja, ada dari alpukat, ada dari fish oil, atau misalnya dari ya omega 3 dari ikan, salmon gitu biasanya, kacang-kacangan, itu adalah lemak baik. Kalau lemak yang kedua, lemak yang cukup, itu ada dari mana? Ada dari daging merah, ada dari telur, dan juga ada dari susu full fat. Nah ini nih yang terakhir, yang paling enak sebenarnya, cuman ya sebutannya lemak jahat atau trans fat. Ini tuh biasanya muncul dari makanan olahan kayak sosis atau dari junk food, McD, KFC dan lain sebagainya, atau bahkan dari margarin-margarin murah nih yang curah biasanya. Itu juga mengandung banyak trans fat. Dari ketiga lemak ini, fungsinya yang pertama dulu nih dari yang baik yang tadi kita sebutin, yang dari alpukat atau yang dari omega 3. Ini tuh akan berfokus untuk membantu hormon lu dan juga jantung lu. Yang kedua yang tadi contohnya adalah dari telur, dari daging merah. Ini itu yang penting untuk testosteron. Makanya kalau misalnya kalian lihat, gua itu lumayan sering makan telur ya karena itu bisa membantu
untuk testosteron. Dan kebanyakan orang-orang gym ya kalian tahu sendiri makan telur, makan telur, makan telur. Dan yang ketiga ini yang trans fat, yang tadi contohnya adalah McD, KFC, dan makanan olahan lainnya, ini justru yang merusak jantung kalian dan merusak pembuluh darah kalian. Sebenarnya lemak itu nggak bisa naikin berat badan kalian kalau kalian makannya di bawah kebutuhan kalori kalian. Tapi kalian harus perhatikan ini, lemak itu padat kalori. Jadi 1 gram lemak itu tuh equal 9 kalori. Sedangkan kalau karbohidrat dan juga protein itu equals 4 kalori. Jadi agak lebih tinggi ya dibandingkan protein dan karbohidrat. Oke, video ini cukup segini aja. Kita tadi bahas fungsi lemak dan jenis-jenis lemak dan turunannya, dan juga apa aja sih makanan-makanan dari jenis-jenis lemak tadi tersebut. Oke, segitu dulu dan simpel kan?